Salam sehat buat kita semua. Video kita kali ini membahas tentang gaya dan hukum Newton. Setelah mempelajari video ini, maka diharapkan kamu dapat menjelaskan tentang gaya, jenis-jenis gaya, penerapan soal tentang gaya, dan hukum Newton. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama itu adalah seorang laki-laki mendorong meja. Sedangkan gambar kedua, seorang laki-laki menarik meja. Maka laki-laki tersebut pada gambar sudah melakukan gaya. Gaya atau yang diambil dari bahasa Inggris adalah force yang dilambangkan dengan huruf F merupakan besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Gaya juga besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, perhatikan gambar yang tadi. Ketika seorang laki-laki mendorong meja, maka dia melakukan gaya yang arahnya menjauhi si pendorong. Sebaliknya, ketika dia menarik meja, maka dia melakukan gaya yang arahnya mendekati si pendorong. Satuan gaya dalam SI adalah Newton atau disimbolkan dengan huruf N besar, atau Newton itu setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Gaya dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Apabila gaya diberikan kepada suatu benda, maka benda itu dapat mengalami yang pertama adalah mengubah bentuk benda. Contohnya adalah tanah liat yang diubah menjadi patung. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda, yaitu misalnya pemain sepak bola. Ketika seseorang pemain sepak bola mendapat kiriman dari pemain yang lain, dia dapat mengubah arah benda dengan cara menendang bola dengan arah yang berbeda. Berikutnya, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Misalnya adalah melempar bola. Gaya juga bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Misalnya adalah menangkap bola. Yang berikutnya, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Misalkan adalah sebuah balok yang sudah digerakkan, kemudian kita dorong kembali, maka itu menambah kecepatan daripada balok. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis gaya. Gaya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gaya sentuh, yang kedua itu adalah gaya tidak sentuh. Gaya sentuh terdiri dari yang pertama adalah gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan akibat dari koordinasi otot dengan rangka. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas itu berasal dari benda elastis seperti pegas atau karet. Yang ketiga, gaya gesek, yaitu gaya yang berasal dari dua benda yang bergesekan. Nah, kemudian kita masuk kepada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu adalah contohnya yang pertama gaya magnet yang ditimbulkan oleh benda-benda magnet. Yang kedua, gaya gravitasi, misalnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, berikutnya kita akan melukis daripada gaya. Gaya dilukiskan dengan garis berarah menyerupai anak panah, di mana panjang anak panah mewakili besar gaya dan arah anak panah mewakili arah daripada gaya. Nah, kita misalkan adalah satu garis itu mewakili nilai gaya yaitu sebesar 2 Newton. Nah, kemudian di bawahnya ada tanda panah yang tandanya ke kanan, berarti arahnya adalah ke kanan. Di situ ada 5 garis, maka 5 dikali 2, maka nilainya adalah 10 Newton. Gambar ketiga di situ mewakili 3. Gambar ketiga di situ arah tanda panahnya adalah ke kiri, berarti arah gaya itu ke kiri. Dan di situ ada 3 garis, maka 3 dikali 2 Newton, nilainya adalah 6 Newton. Yang keempat itu adalah gaya yang arahnya ke kanan, besarnya 8 Newton. Kemudian ada gaya yang arahnya ke bawah, besarnya 4 Newton. Dan ada gaya yang arahnya ke atas, besarnya adalah 8 Newton.
Nah, kita masuk kepada resultan gaya. Resultan gaya itu dilambangkan dengan huruf sigma F. Ya, sigma itu resultan, sedangkan F itu adalah gaya. Yang pertama, apabila gaya searah, ya, kita misalkan di situ ada balok yang didorong oleh gaya yang searah F1 dan F2, maka resultan gayanya adalah F1 ditambah F2. Apabila nanti ada 3 buah gaya yang searah, maka resultannya adalah tinggal menambahkan saja, yaitu F1 tambah F2 dan tambah F3. Nah, apabila lebih dari 3, maka jumlahkan sesuai atau sebesar daripada banyaknya gaya yang bekerja. Nah, berikutnya, bagaimana resultan gaya apabila gayanya berlawanan arah? Misalkan pada kotak, bekerja gaya sebesar F1 yang arahnya ke kanan, kemudian F2 yang arahnya ke kiri. Nah, maka karena arahnya berlawanan, kita anggap yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri adalah negatif. Maka resultan gaya atau sigma F sama dengan F1 ditambah negatif F2. Atau sigma F bisa dituliskan menjadi F1 dikurang F2. Nah, kita masuki contoh soal. Sebuah balok bekerja 3 buah gaya, yaitu F1 arahnya ke kanan besarnya 8 Newton, F2 arahnya ke kiri besarnya 10 Newton, dan F3 arahnya ke kanan besarnya 5 Newton. Maka resultan gayanya adalah F1 ditambah minus F2 ditambah F3 sama dengan 8 Newton ditambah minus 10 Newton ditambah 5 Newton. Hasilnya adalah 3 Newton. Positif di situ maksudnya arah gaya adalah ke kanan. Nah, contoh berikutnya, misalkan di sini ada sebuah kotak bekerja 2 buah gaya, yaitu sebesar F1 arahnya ke kanan nilainya 10 Newton, kemudian F2 arahnya ke kiri nilainya 15 Newton. Maka boleh kita cari nilai dari resultan gayanya. Sigma F sama dengan F1 ditambah negatif F2, yaitu sama dengan 10 Newton ditambah negatif 15 Newton. Maka 10 dikurang 15 Newton hasilnya adalah negatif 5 Newton. Negatif ini menunjukkan arah, yaitu arahnya ke kiri. Nah, kita masuk kepada hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, maka kita bahas dari satu persatu. Yang pertama disebut dengan hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan asal tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, disebutkan juga sebagai inersia, yaitu kecenderungan benda mempertahankan keadaannya. Maka hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum inersia. Atau dituliskan sigma F sama dengan 0. Maka di sini boleh dijelaskan ketika sigma F sama dengan 0, keadaan benda kemungkinan yang pertama adalah diam, kemungkinan yang kedua adalah bergerak dengan kecepatan konstan. Tetapi ingat, ini berlaku apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, atau sigma F sama dengan 0. Contohnya, yang pertama, pernahkah kamu berada di dalam suatu mobil, kemudian tiba-tiba mobil itu direm? Apakah yang terjadi dengan badanmu? Ya, maka badanmu akan terdorong ke depan. Sebaliknya, badan akan terdorong ke belakang ketika mobil yang diam tiba-tiba digerakkan. Keadaan ini menjelaskan bahwa badan kita itu cenderung mempertahankan keadaannya. Kita masuki kepada hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton bunyinya adalah percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Atau dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A, di mana A itu adalah percepatan benda yang satuannya dalam sistem internasional adalah meter per sekon kuadrat.
Sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Satuannya dalam SI adalah Newton dan M itu adalah massa benda. Satuannya dalam SI adalah kilogram. Kita masuki kepada contoh soal. Perhatikan gambar di soal. Sebuah balok yang masanya 5 kg bergerak di lantai licin atau tidak ada gaya gesekan yang bekerja dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah gaya yang bekerja pada balok. Nah, soal ini bisa kita selesaikan. Yang pertama, tuliskan yang diketahui, yaitu M sama dengan 5 kg, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya F atau gaya sama dengan titik-titik, ya, itu yang ditanyakan. Maka boleh kita jawab dari rumus hukum kedua Newton bahwa F itu adalah M dikali A. Maka masukkan nilainya. M itu 5 kg, A 2 meter per sekon kuadrat, 5 dikali 2 berarti 10. Maka nilai daripada gaya adalah 10 kg meter per sekon kuadrat atau 10 Newton. Nah, kita masuki contoh yang kedua. Besar percepatan yang dialami benda pada gambar di bawah ini adalah, nah, kalau kita perhatikan gambarnya, di situ ada sebuah balok yang masanya 5 kg. Bekerja gaya sebesar F1 arahnya ke kanan 10 Newton dan F2 arahnya ke kiri yaitu sebesar 4 Newton. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari percepatannya. Nah, kita tuliskan yang diketahui. F1 sama dengan 10 Newton ke kanan, F2 sama dengan negatif 4 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri. M sama dengan 5 kg. Yang ditanya adalah A. Maka kita jawab. Persamaan dari hukum kedua Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A, maka A sama dengan sigma F dibagi dengan M. A sama dengan sigma F-nya kita cari dari F1 ditambah negatif F2. Maka A sama dengan F1 tambah negatif F2 dibagi dengan M. Sama dengan 10 Newton dikurang 4 Newton per 5 kg. Maka 6 Newton dibagi 5 kg, kita memperoleh nilai dari percepatan adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Gampang kan? Nah, untuk soal-soal berikutnya kamu boleh berlatih sendiri ya. Nah, kita masuki kepada hukum ketiga Newton yang bunyinya, jika benda A memberikan gaya kepada benda B atau disebut sebagai gaya aksi, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A atau yang disebut dengan gaya reaksi. Kedua gaya ini sama besar tetapi berlawanan arah. Maka rumusnya itu adalah gaya aksi atau disimbolkan dengan F aksi sama dengan minus gaya reaksi atau yang disimbolkan dengan minus F reaksi. Contohnya, peristiwa orang berenang. Gaya aksinya adalah tangan perenang ke air. Maka gaya reaksi air ke tangan yang sama besar dengan gaya aksinya, namun arahnya berbeda, mengakibatkan perenang akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Demikianlah video kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.